Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kaleidoskop kegiatan kami di Perempuan Tani HKTI Provinsi Jawa Timur. Dan memang kami juga memiliki beberapa kabupaten kota di Jawa Timur yang semuanya bersinergi tentunya untuk penguatan agraris. Sedangkan ini adalah video saat kami mendapatkan piala, yaitu kami sebagai provinsi terbaik se-Indonesia atau secara nasional. Dalam hal ini Jawa Timur merupakan provinsi terbaik. Tentunya kami pun bangga. Terlebih pada kesempatan kali itu Bapak Jenderal Muldoko selaku Ketua Umum HKTI yang menyerahkan langsung kepada kami. Kami sendiri di Perempuan Tani memang merupakan organisasi sayap dari HKTI. Atau ini untuk saya aja nih, ditinggal aja nih untuk saya aja. Lagi. Udah kelihatan. Demikian menyampaikan penghargaan kepada seluruh DPP Perempuan Tani HKTI dan Komisi terbaik. Kami ucapkan selamat kepada Dalam menjalankan kegiatan di berbagai kabupaten kota se-Jawa Timur, kami sangat bahagia. Kami melakukannya dengan senang, tulus. Kenapa begitu? Karena kami memang ingin hadir untuk memberikan kepedulian, kami hadir untuk memberikan sumbangsih, baik itu gagasan maupun kegiatan yang memang secara nyata untuk menguatkan pertanian. Dan meskipun kami kaum perempuan, kami selalu menggelorakan semangat peran cantik, yaitu cerdas, inovatif, kreatif. Dan kami memang ingin sekali memiliki peran. Sebagaimana tagline kami, bahwa kami kaum perempuan, kami punya peran. Dan dalam hal ini, peran yang kami sampaikan kepada banyak orang merupakan peran yang menunjukkan kepedulian, peran yang menunjukkan perhatian, peran yang menunjukkan bahwa kami meskipun melakukan perbuatan secara sederhana, tapi yang terpenting adalah itu merupakan ikhtiar kami berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Memang tidak mudah melakukannya, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim kami tersupport oleh kabupaten kota yang terbentuk juga di Jawa Timur, dan kami kompak sekali sehingga bagaimanapun semua terasa ringan. Memang sesuatu hal itu akan terasa ringan atau berat tergantung kita sendiri. Apakah kita bisa memaksimalkan potensi kita, kemudian apakah kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kita sama-sama memiliki perbuatan yang baik dan sebagainya, ataukah tidak. Jika memang kita tidak bisa bersinergi dengan banyak orang, ya tidak salah dong, pasti akan sulit sekali untuk mencapai kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi setidaknya yang kami alami sejauh ini, ya alhamdulillah, so far so good, semuanya menyenangkan. Dan kami senang sekali. Kami yang terbentuk sejak tahun 2019 di bulan September, yang September, Oktober atau November ya, saya juga kurang ini sih, tapi kayaknya Oktober deh. Dan sekarang berarti kami belum 1 tahun, belum 2 tahun maksud saya. Tapi kami banyak sekali cerita-cerita yang kami torehkan, dan itu menjadi kenangan, dan saya kira banyak orang yang semakin terpesona oleh kami. Itulah kami, walaupun kami melakukan kegiatan sesederhana apapun, kami memiliki prinsip, meski sederhana kami punya pesona. Pesona di sini tentunya sesuatu hal yang bisa menarik perhatian orang banyak, tapi dalam artian perhatian yang positif, agar orang bersama-sama untuk
memikirkan bahwa berbuat baik itu penting. Dan ini memang cuplikan yang terus berjalan dari tadi, merupakan cuplikan dari Instagram kami. Kami memang berusaha menjadikan platform sosial media kami menjadi syiar kami, menjadi kesempatan kami menunjukkan jati diri bahwa kami ingin berbuat kebaikan. Dan secara nyata memang kami turun. Jadi kami juga tidak hanya menunjukkan sebuah spirit yang sifatnya abstrak, tapi kami memang menunjukkan sebuah spirit secara nyata. Dan itu diakui oleh banyak orang. Saya kira semua orang pasti mengetahui, terlebih ketika mencoba men-search di laman berita online, saya kira tidak akan menemukan kesulitan ketika mencoba mencari tahu bagaimana, apa, dan seperti apa sih kiprah dari perempuan tani HKTI, terutama di Jawa Timur. Kemudian pada video kali ini teman-teman kami yaitu Bu Mimi Jamila dari Probolinggo sedang beraksi. Dia melakukan penyemprotan disinfektan pada tahun 2020, tentunya dengan APD yang sangat lengkap. Jadi kami juga berbuat bukan hanya untuk pertanian secara langsung, tapi untuk masyarakat juga. Dan kami mengikuti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat itu. Sebagai contoh, ketika waktu itu di tahun 2020 sedang puncaknya pandemi, kemudian dilakukan pembagian masker kami lakukan, penyemprotan disinfektan kami lakukan, dan banyak sekali lah kegiatan kami. Yang terpenting, kami selalu mensupport kawan-kawan agar mereka dalam berkegiatan juga mendokumentasikan. Untuk apa? Ya untuk kebanggaan lah, karena kita sudah berusaha berbuat baik bagi banyak orang. Neng Astuti ya, foto ijenan dari foto bro. Enggak, neng Astuti selfie enggak? Selfie neng. No, yuk. Dia balik. Tamin aja lang dia balik. Iya, persis ya. Duh, ya. Ngefan saya. Kan aku ya. Iya, fanan saya. Durung. Belum, Neng. Gak apa-apa. Sahrini jadi nih. Anak-anak ini kabeh Sahrini jadi. Ini Jihan. Ini siapa ini? Jihan siapa? Kan anak buka foto ya. Masa siapa itu? Siapa Neno? Siapa itu? Jadi arani Neno. Ketua kita sangat semangat beliau. Oh harus semangat. Mbak Tete namanya jadi inisial apa? Ojo Neno rek. Iki lak Via Valen ta. Ya, Astuti Sarini. hari ini Sampean. Saya mirip deh dari gitu. selebritis ya. Siapa lagi kita ya? Siapa? Kita coba masuk balapan dulu. Bunga Lestari ya? Hah? Bunga Lestari. Iya, Bunga Lestari. Ya, Bunga Lestari ini. Nah, ini. Iki lagi. Enggak apa-apa tak, Bu? Iki balai RW ini. Oh. Iya ya, Bu. Oh. Iya, Bu. Masih libur ya, Bu ya? Kapan ini masuknya? Bu, ini di bawah dinas. Pendidikan. Itu apa ini? Oh. Dari mana? Perempuan tani. Perempuan tani. Iya. Ibu kepala sekolahnya. Iya. Ya. Oh. Pinten Bu namanya? Bu, maskernya Bu. Oh iya cinta minta dong. Oh iya, di video. Saya foto untuk laporan kerja. Oh Iya. Kebetulan kakak Tika nih.
Kami dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, Ibu, yang di bawah naungan Ketua Ibu Lia Istiqomah. Nah, beliau langsung turun tangan, Ibu, untuk membasmi COVID-19 ini. Oh iya, bener. Ya, makasih ya, Bu. Siap. Beliau juga nyalonkan wali kota loh. Iya, ya, udah ya, dong. Mohon doanya loh ya, Bu ya. Iya. Lia Istiqomah. Bentar saya ini masih mau Oh, iya. pakai lokasi. Bentar ya. Sampai siapa beda yang ini. Terserah. Sebenarnya aja nanti besok ngomongin ya. Dia mau foto sudah ya, udah ya. Serah terima. Oh, Iya. Saya foto. ini enggak apa ya? Bensennya ya, Saya foto. Serah terima. Nah, Kita hari ini. Ayo, foto semua. enggak boleh dekat. Oh, enggak apa-apa. Ayo, Bu. Di tengah, Bu. Di tengah, di apek kata kita nih. Ayo, soalnya udah PSBB biar. Oh, jarang ya. 1. Biar. Kemudian pada video yang sekarang diputar itu adalah Mbak Odelia sama bundanya atau mamanya yaitu Cevero. Tuh mereka lagi semprot tuh disinfektan. Ya masih di Probolinggo ini. Jadi kami di beberapa kabupaten kota ya. Kalau tadi yang sebelum video ini kan itu di Surabaya, ada juga di Bangkalan. Kalau yang ini di Probolinggo. Ini Probolinggonya Probolinggo Kabupaten. Kalau yang tadi Bu Mimi Jamila di Probolinggo Kota. Nah kan di sini mengajak masyarakat juga dong untuk sama-sama melakukan penyemprotan. Seneng masyarakat. Oh ya kami bukan hanya penyemprotan disinfektan juga sih. Kami juga melakukan penyemprotan fogging demam berdarah waktu itu. Dan apa ya, kami melakukan penyemprotan tuh bukan hanya di masyarakat, tapi juga di instansi atau kantor pemerintahan, di tempat ibadah dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan kebaikan lah untuk banyak orang. Itu manual ya kan, jadi pasti berat tuh yang dibawa air disinfektannya, tapi alhamdulillah kita melakukannya dengan happy. Jadi apapun kalau dengan happy pasti juga terasa ringan sih. Oke, masih dengan APD lengkap ya kelihatan. Nah ini di tempat ibadah. Jadi kita semuanya kita ini kok kita sentuh. Karena kita memang ingin bersama-sama banyak orang sih. Kami di sini multikultural ya. Jadi dari Muslim atau Islam, kemudian ada dari non Muslim, dari Protestan atau Katolik dan sebagainya, banyak lah. Nah saatnya Perempuan Tani berjaya. Indonesia tengah mempersiapkan kehidupan new normal, yaitu tatanan kehidupan baru di mana kita tetap dapat beraktivitas normal seperti biasa dengan beberapa aturan dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk mencegah penularan COVID-19. Saya, Umi Musyaada, pengurus Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, menghimbau kepada masyarakat agar tetap memakai masker ketika keluar rumah dan berinteraksi kepada orang lain, jaga kebersihan lingkungan dan terapkan pola hidup sehat, serta sering cuci tangan, dan berkuat. Indonesia tengah mempersiapkan kehidupan new normal, yaitu tatanan kehidupan baru di mana kita tetap dapat beraktivitas normal seperti biasa dengan beberapa aturan dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk mencegah penularan COVID-19. Saya, Umi Musyaada, pengurus Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, menghimbau kepada masyarakat agar tetap
memakai masker ketika keluar rumah dan berinteraksi kepada orang lain, jaga kebersihan lingkungan dan terapkan pola hidup sehat, serta sering cuci tangan, dan perkuat iman dan imun kita. Selanjutnya, jangan lupa makan makanan yang mempunyai gizi seimbang dan cukup. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita tetap harus jaga jarak. Terima kasih. Semoga kita dan keluarga serta orang-orang tercinta terhindar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita sudah memasuki new normal. Alhamdulillah, habis gelap, terbitlah terang. Corona hilang, new normal datang. Di mana kita bisa kembali beraktivitas, namun tetap dengan sejumlah protokol kesehatan. Yuk kita sambut new normal dengan semangat baru, energi baru, menuju hidup yang lebih sehat dan bermutu. Terapkan gaya hidup sehat, Perilaku hidup bersih dan sehat, jadikan budaya baru. tetap jaga jarak, Gunakan masker, tetap perlu. teratur cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jangan lupa jaga kesehatan tadi, jadi jangan sampai juga over activity yang kemudian merugikan secara fisik kita. Atur waktu dengan optimal agar kita bisa cukup beristirahat. Bagaimana aktivitas berjalan, fisik juga berjalan, sehatku, sehatmu, sehat kita semua. Semangat new normal. Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, jayalah selalu. Saya Sofi, pengurus Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. 4 bulan lamanya pandemi COVID-19 berlangsung penuh khawatir. Berjilid-jilid PSBB dilaksanakan oleh para amir, namun COVID-19 tak jelas kapan berakhir. Alhamdulillah, habis gelap, terbitlah terang. Corona hilang, new normal datang. Yuk kita sambut new normal dengan semangat baru, energi baru, menuju hidup yang lebih sehat dan bermutu. Gunakan masker, tetap perlu. Perilaku hidup bersih dan sehat, jadikan budaya baru. Salam sehat, Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, jayalah selalu. Bu, harus serempak masak bayam ya RW 7. Jadi ini bayam setelah dipanen Ya. dicuci untuk batangnya aja untuk menghilangkan tanah-tanahnya. Betul. Kemudian Biar tanahnya rontok, biar ya. kelihatan cantik. Kalau kita actionkan atau kita jual itu harganya mahal. Setelah itu Karena baru sudah bersih. nanti ditimbang Nah, ini monggo diajak ibu-ibu hari atau ini diikat sesuai takaran yang masak kita bubur inginkan. bayam. Terus air kunci. Banyak pengalaman berharga dalam kebersamaan. Ada pula keseruan-keseruan di dalamnya. Semoga niat baik dan tulus kita untuk menebar kebaikan senantiasa diridhoi Allah. Dan setiap langkah dalam perjalanan kita selalu dijaganya. Juga semoga segera terwujud cita-cita mulia Perempuan Tani HKTI Jatim untuk ikut serta memakmurkan pertanian di Jawa Timur semakin baik dan lebih baik.
Amin. Tagar DPP Pekti Jatim. Tagar Lia Istifama. Tagar perempuan juga bisa. Tagar bertani itu keren. Tagar perempuan tani bangkit. Tagar petani basis massa yang kuat. Perempuan tani HKTI Jatim gelorakan spirit agraris. Bidiknews.id. Malang. Aktivis kaum Hawa. Santi Fauzia, M. yang tergabung dalam Ormas Perempuan Tani HKTI Jawa Timur menggelar kegiatan konsolidasi di Convention Hall Hotel Savana pagi hari. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Kepada Bidik News, Dr. Lia Istifama selaku Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jatim mengatakan, DPP Perempuan Tani Jawa Timur, ini merupakan pencapaian yang baik karena selama 1 tahun ini sudah membentuk 9 DPK sejatim. Insya Allah menutup tahun ini nanti kami akan menambah 2 DPK, Dewan Pengurus Kota Kabupaten. Jadi nanti totalnya 11 DPK tahun ini, tegas Lia. Lebih lanjut, Lia mengakui, bukti bahwa perempuan tani Jawa Timur bukan hanya isapan jempol, tapi memang ada, memiliki basis massa yang kuat dan jaringan yang kuat hingga tingkat kecamatan. Kedepannya, insya Allah bisa membantu spirit agraris lebih nyata di Jawa Timur. Tentunya melalui program Jatim Harmoni di tahun 2021, ucapnya tegasnya tagar Lia Istifama. Pemerintah harus memiliki hubungan baik juga. Kita dengan masyarakat juga menghargai apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena tak lain, sebuah LSM, sebuah organisasi apapun, ketika kita berbicara sebuah partisipasi, tak lepas dari kita bicara apa sih aspirasi yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah tadi. Itulah kenapa tadi Pak Kadi sudah menyampaikan ada sebuah regulasi. Nah, sebuah regulasi adalah untuk mengukur semua kombinasi itu, kombinasi fungsi-fungsi tersebut. Nah, kemudian pada Jatim Harmoni tersebut, saya hanya ingin menekankan ada sebuah kalimat yang bagi saya tidak bisa kita lupakan yang disampaikan oleh Bunda Khofifah saat itu di tahun 2018. Bahwa untuk mewujudkan Jatim Harmoni kita harus banyak mendengar dari berbagai elemen. Maka kita pun perempuan harus banyak mendengar. Dengan mendengar kita akan tahu aspirasi. Dengan banyak aspirasi kita bisa memiliki peran dalam partisipasi tersebut. Maka dari itu pada slide terakhir ada beberapa kata dari saya. Closing statement. Semoga ini bisa terinternalisasi dalam diri kita bahwa kita melalui organisasi keperempuanan, ayo kita wujudkan kami perempuan, kita punya peran. Itu tolong benar-benar sekali tancapkan di hati kita. Wujudkan Ibu, panjenengan adalah sosok yang keren, panjenengan sosok yang menginspirasi. Jadilah sosok yang menginspirasi. Be inspiring woman. Tak peduli Anda seorang ibu rumah tangga, Anda bisa menginspirasi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu saja mungkin dari saya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya setiap DPK diwakili oleh satu orang. Monggo. Institut Agama Islam Al-Qalam As-Sunniyah, Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya, Forum Penggerak dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Forum Puspa, Gayatri Jawa Timur, Penggerak Perempuan Bidang Pertanian, HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia Jawa Timur, dan Perempuan Inspirator Pembangunan Jawa Timur untuk meningkatkan perawatan keluarga, Ibu Samsiah, anggota OKA. Luar biasa beliau, luar biasa. 1, 2.
selamat ya. Ya, kamu. Bentar. Oh iya ya. Ada pesan sponsor soalnya. Oke. Gemberan ya, pekat ya. Oke. Terima kasih. Uni Tomo. Sebenarnya couple 5. Sini beda. Mana berat dong? Selamat ya. Teman-teman kita menjaga jarak. Oh, HKT dulu. Siap. Satu, dua, tiga. Siap. Apakah busang siap? Iya, busang siap. Satu, dua, tiga. Puspa. Naskah pelantikan Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Sebelum dilantik, apakah saudara perempuan Tani HKTI siap dilantik sebagai pengurus organisasi perempuan Tani HKTI Dewan Pimpinan Kota Pasuruan? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur dengan ini meresmikan dan melantik organisasi Perempuan Tani Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi perjuangan dan pengabdian organisasi Perempuan Tani Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Himpunan Kerukunan Tani Indonesia demi kejayaan nusa, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dan terima kasih. Selamat berkarya. Pasuruan 8 Desember 2020, Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama MEI, Ketua. Oke, sekali lagi untuk DPK Kabupaten Pasuruan, selamat bekerja dan selamat berkarya. Perempuan Tani HKTI, bangkit. Perempuan Tani HKTI, petani, terima kasih. Penyerahan Pataka oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, Ibu Dr. Lia Istifhama SOS SHI MEI kepada Ketua Dewan Pimpinan Perempuan Tani HKTI Kabupaten Pasuruan, Haja Nikma Jamila SPD. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur menyampaikan bendera Pataka kepada DPK Perempuan Tani HKTI Kabupaten Pasuruan. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani HKTI Jawa Timur,
Ibu Dr. Lia Istifhama, SOS SHI MII dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Lia Istifhama atas diraihnya gelar doktor. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Cepat lemu iki, guys. Oh, lo. Ayo makan lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Permatasari di sini. Kebetulan saya anggota dari Himpunan Keluarga Tani Perempuan Tani Jawa Timur Surabaya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau coba mengorek-ngoreknya cara bagaimana untuk penanaman hidroponik dengan Bapak Mutarom. Selamat siang Bapak Mutarom. Sehat Bapak Mutarom ya? Oke, kegiatannya apa sekarang Bapak Mutarom? Kegiatan sekarang yang dilalui dengan adanya corona ini masih stay di kampung aja. Stay di kampung aja ya. Sambil lalu mengembangkan tanaman hidroponik ya, hidroponik. Nah, hidroponik ini sudah berapa lama ini Pak? Bapak menggeluti dunia hidroponik ini sudah berapa lama kira-kira? Saya termasuk masih awal ya, dari sekitar bulan Januari 2020 kemarin. Oh, Januari 2020. Kurang lebih sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Tapi skalanya masih kecil Mbak. Kenapa? Karena untuk dikembangkan ini kan kemarin ada musibah skala internasional ya, corona ini diantaranya. Oke, tapi jangan berkecil hati teman-teman. Meskipun keadaan dengan corona seperti ini, kita masih ada pekerjaan lainnya atau kesempatan lainnya kita untuk mencari nafkah ya, seperti Bapak Mutarom ini dia mengembangkan budidaya hidroponik walaupun dia kecil-kecil tapi omsetnya sudah luar biasa dalam 1 tahun ini. Ini sudah berapa lama ini Pak sudah siap panen ya Pak? Kurang lebih ini 20 hari semenjak pembibitan. 20 hari semenjak pembibitan ya. Oke. Seperti ini ya, boleh saya ambil ya Pak ya, coba satunya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini pakai kain flanel ya di bawahnya ya? Enggak, karena kita langsung, ya? sistemnya kan CFD, sistem sirkulasi langsung. Oke. Sistem sirkulasi langsung ya. Jadi nggak pakai kain flanel tapi luar biasa. Dia pakai rock wool. Hanya pakai rock wool aja dia sudah bisa sebesar ini gitu loh, segendut ini ibaratnya seperti. Dan juga saya lihat juga tidak ada hama ya, hampir tidak ada hama di sini ya, hampir tidak ada hama ya, luar biasa sekali untuk Pak Mutarom, luar biasa 20. Nah ini biasanya untuk ada yang mengepul atau gimana Pak untuk penjualan? Kita bekerja sama dengan pengepul ya. Hanya ketika nanti sudah panen ini langsung diambil oleh pengepul. Tapi karena masih kecil jadi kita pakai pasar-pasar yang masih di tingkatan bawah lah. Sebenarnya ingin kami kembangkan mengingat potensi hidroponik ini cukup menjanjikan. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Dalam 1 tahun ini Pak omset yang bisa Bapak raih berapa kira-kira Pak? Satu media itu kurang lebih dalam 1 tahun sekitar 6 sampai 8 juta. Oh sudah lumayan ya, luar biasa. Tergantung kita manajemen keuangannya aja, manajemen usahanya. Artinya untuk generasi yang hari ini dan seterusnya mungkin ini bisa ditingkatkan menjadi solusi bahwa hari ini di masa milenial ini kebanyakan pemuda itu kan gengsi untuk bertani Pak. Padahal hidup kita itu ditopang oleh pertanian. Betul, itu luar biasa. Makanya perempuan tani luar biasa keren ya. Di sini intinya harapannya jangan cemas dengan keadaan seperti ini ya kan. Kita ibu-ibu di rumah ya yang nggak ada kerjaan di rumah, kita bisa membuka apabila di daerah rumahnya ada sedikit lahan, kita bisa membuka yang namanya tanaman hidroponik seperti ini. Hanya memakai rock wool seperti ini sudah nempel ya. Ini
Rockwool ya. Terus kemudian juga untuk bijinya kita bisa beli di online atau di toko-toko tanaman Kalau seperti itu. sekarang itu kan pasar sudah mulai bebas ya, artinya segala sesuatu yang kita butuhkan itu dengan sangat mudahnya kita dapatkan, asal ada kemauan aja untuk belajar, untuk mengembangkan. Kalau urusan teknis itu sangat mudah kita kembangkan. Sangat mudah dikembangkan ya Pak. Kalau boleh tahu ini ya, dalam waktu kurang lebih setahun lebih, ini Bapak ada nggak sih suka dukanya, kira-kira seperti apa sih cara meramut lah bahasa Jawanya, caranya untuk apa namanya merawat hidroponik ini seperti apa, atau gimana cara menghilangkan selama hama seperti apa? kurang lebih 1 tahun saya menggeluti dunia hidroponik ini, cukup banyak juga suka dan dukanya. Suka diantaranya kita tanpa harus berkotor-kotor istilahnya. Era sekarang ini kan kita harus menjaga glowing kalau bahasa Jawanya itu diantaranya sukanya. Kemudian hasil panen yang kita dapatkan itu lebih layak dikonsumsi. Artinya dengan sistem hidroponik ini kita memiliki nutrisi atau kandungan vitamin yang cukup baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Pak, ini kalau boleh tahu, pupuk yang dipakai hanya pakai AB mix aja atau ada tambahan lainnya Pak? Sementara kita hanya pakai AB mix. AB mix saja, tapi luar biasa, sangat gemuk loh ya. Dan lagi tangkainya teman-teman tuh bagus banget, keras banget, kelihatan kalau sehat ya, sangat bernutrisi sekali. Seperti itu. Oke Pak, kita harapkan ke depannya nanti di tahun 2021 bisa lebih lebar. Amin. Bapak. Jadi ini mungkin karena kita di desa ini serba kesulitan ya. Artinya untuk berusaha pun kita banyak kendala yang harus kita hadapi. Mungkin dengan berkunjungnya Badan Organisasi HKTI ini bisa memberi semacam bantuan pada kami agar kita bisa mengembangkan proses tanaman. Oke, siap nanti bisa dikondisikan Bapak ya. Semoga tahun 2021 jauh lebih baik dan pasti amin. Corona hangus di muka bumi Indonesia, amin. Oke, sekian wawancara saya dengan Bapak Mutarom ya. Semoga bermanfaat untuk yang lihat, semoga bermanfaat untuk anggota-anggota Perempuan Tani lainnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelenya keluar. Kayak Assalamualaikum Perempuan Tani Jawa Timur. Ini sekarang saya berada di peternakannya Bapak Mutarom ya, yaitu ayam petelur. Jadi ayam petelur. Sudah berapa lama Pak usahanya Bapak? Saya menggeluti peternakan ayam petelur ini kurang lebih sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun lebih. Oke. Totalnya berapa ekor ini? Sebelum ada corona itu kurang lebih 10.000. Banyak ya, luar biasa. Tapi semenjak ada corona, karena pasar kebutuhannya menurun, karena kebutuhan telur itu juga menurun karena kegiatan masal itu dihentikan, sekarang sekitar 5.000, sekitar 5.000. Nah, ini kan telur ini saat ini di pasaran sangat mahal, kalau nggak salah berkisar antara 24 sampai 25. Nah, emang boleh kita tahu nggak sih sebenarnya kalau para tengkulak itu beli di sini untuk telur itu kira-kira berapa per kilo atau mungkin per kotak-kotak kayak gitu? Kalau proses belinya tengkulak
Alhamdulillah itu per box ya. Per box itu satu box isi 10 kilo. 10 kilo. Itu kalau harga itu naik turun. Ya, di kisaran kadang di bawah 20.000, kadang di atas 20.000. Setiap hari bahkan kadang berubah-ubah. Nah, meningkat. Tapi secara keseluruhan kalau sebelum corona itu membaik, tapi ketika ada corona ini sangat menurun. Drastis ya. Biasanya Pak ini untuk omset dalam 1 bulan untuk telur-telurnya ini, telurnya saja ya, bukan beli ayamnya. Itu kira-kira berkisar berapa? Omset 1 bulan. Omset 1 bulan itu dengan yang sekarang ya 5.000 ekor itu kurang lebih 7 jutaan atau sampai 7.500.000 tergantung harga. 7.500.000 ya. Itu kalau 5.000. Tapi sebelum itu ketika kita masih punya 10.000 ya itu dikalikan 2. Nah gitu sekarang berkurangnya separuh. Separuh luar biasa berarti. Pandemi ini efeknya luar biasa sekali buat petani, teman-teman peternakan juga perikanan ya, khususnya yang ada di Jawa Timur. Efek corona ini kan bukan hanya di ruang lingkup perkotaan, tapi perdesaan seperti saya ini juga mengalami. Oke Pak, untuk cara merawat ayam-ayam ini seperti apa? Apakah harus disuntik dulu atau mungkin diberikan vitamin atau gimana? Cukup mudah ya perawatan, kita hanya per hari itu membersihkan kotoran untuk mengasih makan, ngasih minum gitu kan. Kemudian ketika sewaktu-waktu saja dikasih obat. Ketika misalkan ada perubahan cuaca yang cukup drastis dari hujan kayak kemarau gitu, jadi harus ada vaksinasi atau pengobatan. Jadi perawatannya secara keseluruhan cukup mudah. Hanya kita mau atau enggak menggeluti usaha semacam peternakan ini. Oke gitu ya. Nah ini kan dengan divaksin ya, vaksinnya itu bisa manggil orang, manggil dokter atau divaksin sendiri biasanya? Tergantung keadaan Mbak. Kalau keadaannya kondisi ayam secara keseluruhan banyak yang sakit, kita harus mendatangkan dokter hewan tentunya. Tapi kalau keadaannya stabil, hanya ada perubahan cuaca tapi ayam masih belum kena, ya kita vaksin sendiri. Ada beberapa yang membantu karyawan lah. Karyawan berapa orang nih Pak di sini Pak? Kurang lebih sekarang 6 ya, sudah berkurang juga pastinya ya. Berkurang ya, secara otomatis. Iya. Oke. Di sini juga selain telur, mungkin barangkali ada juga untuk yang membutuhkan ayamnya ini biasanya untuk apa? Untuk apa ada juga ya? Ayam itu yang nanti ketika sudah tidak produktif bertelur ya kita kir istilahnya bahasanya ya, ayamnya kita jual di pasar, kemudian kita ganti dengan bibit baru yang masih muda. Luar biasa sekali teman-teman perempuan tani di sini dengan ayam petelur ini ya, ketika mereka sudah tidak produktif ya, mereka bisa dijual di pasar. Jadi ada pengepulnya sendiri. Jadi selain kita mendapat keuntungan dari telurnya juga, kita juga mendapat keuntungan dari ayamnya sendiri. Luar biasa. Oke, mungkin Pak ada kiat-kiat sukses dalam beternak ayam petelur ini Pak? Secara keseluruhan begini, artinya kita hidup ini kan harus berusaha. Artinya apapun dunia yang kita geluti ya kita harus semangat untuk tetap berjuang. Semboyan kita di sini, para petani di desa ini atau para peternak juga kita harus menjadi pejuang tangguh dimanapun bumi tempat berpijak, disitulah kita bisa berusaha mencari nafkah. Luar biasa sekali. Ya, gitu ya harapannya Pak ya, nanti pandemi ini tetap ya segera berlalu dan akhirnya semuanya kembali pada asalnya, pada tempatnya kembali. Ya, harapannya pandemi ini tentu segera berlalu karena kita di sini juga ada beberapa organisasi kelompok kepemudaan yang secara keseluruhannya menggeluti dunia pertanian. Dan kita hidupnya di desa, jadi di desa itu sangat kaitannya dengan dunia pertanian. Sehingga beberapa sektor perlu kita kembangkan di bidang pertanian.
Nah, dengan adanya corona ini kan kita belum bisa mengembangkan beberapa sektor yang harusnya kita kembangkan. Oke, oke. Mungkin seperti ini aja wawancara dengan Bapak Mutarom Ya. peternakannya. Ya, harapannya nanti corona segera berlalu ya, overall corona segera berlalu dan semuanya kembali pada tempatnya, ekonomi, kemudian perikanan, terus kemudian peternakan juga pertanian tentunya. Ya, perempuan tani HKTI Jawa Timur supaya bisa lebih maju kembali dan lebih berjaya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lain hari waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Permatasari di sini. Kebetulan saya anggota dari Himpunan Keluarga Tani Perempuan Tani Jawa Timur Surabaya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau coba mengorek-ngoreknya cara bagaimana untuk penanaman hidroponik dengan Bapak Mutarom. Selamat siang Bapak Mutarom. Sehat Bapak Mutarom ya? Oke, kegiatannya apa sekarang Bapak Mutarom? Kegiatan sekarang yang dilalui dengan adanya corona ini masih stay di kampung aja. Stay di kampung aja ya. Sambil lalu mengembangkan tanaman hidroponik ya, hidroponik. Nah, hidroponik ini sudah berapa lama ini Pak? Bapak menggeluti dunia hidroponik ini sudah berapa lama kira-kira? Saya termasuk masih awal ya, dari sekitar bulan Januari 2020 kemarin. Oh, Januari 2020. Kurang lebih sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Tapi skalanya masih kecil Mbak. Kenapa? Karena untuk dikembangkan ini kan kemarin ada musibah skala internasional ya, corona Iya, ini corona, diantaranya. Oke, tapi jangan berkecil hati teman-teman. Meskipun keadaan dengan corona seperti ini, kita masih ada pekerjaan lainnya atau kesempatan lainnya kita untuk mencari nafkah ya, seperti Bapak Mutarom ini dia mengembangkan budidaya hidroponik walaupun dia kecil-kecil tapi omsetnya sudah luar biasa dalam 1 tahun ini. Ini sudah berapa lama ini Pak sudah siap panen ya Pak? Kurang lebih ini 20 hari semenjak pembibitan. 20 hari semenjak pembibitan ya. Oke. Seperti ini ya, boleh saya ambil ya Pak ya, coba di satunya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini pakai kain flanel ya di bawahnya ya? Enggak, karena kita langsung, ya? sistemnya kan CFD, sistem sirkulasi langsung. Oke. Sistem sirkulasi langsung ya. Jadi nggak pakai kain flanel tapi luar biasa. Nah, dia pakai rock wool. hanya pakai rock wool aja dia sudah bisa sebesar ini gitu loh, segendut ini ibaratnya seperti. Dan juga saya lihat juga tidak ada hama ya, hampir tidak ada hama di sini ya, hampir tidak ada hama ya, luar biasa sekali untuk Pak Mutarom, luar biasa 20. Nah ini biasanya untuk ada yang pengepul atau gimana Pak untuk penjualan? Kita bekerja sama dengan pengepul ya. Hanya ketika nanti sudah panen ini langsung diambil oleh pengepul. Tapi karena masih kecil jadi kita pakai pasar-pasar yang masih di tingkatan bawah lah. Sebenarnya ingin kami kembangkan mengingat potensi hidroponik ini cukup menjanjikan. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Dalam 1 tahun ini Pak omset yang bisa Bapak raih berapa kira-kira Pak? Satu media itu kurang lebih dalam 1 tahun sekitar 6 sampai 8 juta. Oh, sudah lumayan ya, luar biasa. Tergantung kita manajemen keuangannya aja, manajemen usahanya. Artinya untuk generasi yang hari ini dan seterusnya mungkin ini bisa ditingkatkan menjadi solusi bahwa hari ini di masa milenial ini kebanyakan pemuda itu kan gengsi untuk bertani Pak. Padahal hidup kita itu ditopang oleh pertanian. Betul, itu luar biasa. Makanya perempuan tani luar biasa keren ya. Di sini intinya harapannya jangan cemas dengan keadaan seperti ini ya kan. Kita ibu-ibu di rumah ya yang nggak ada kerjaan di rumah, kita bisa membuka apabila di daerah rumahnya ada sedikit lahan, kita bisa membuka yang namanya tanaman hidroponik seperti ini. Hanya memakai
rockwool seperti ini sudah nempel ini sudah ya. Ini rockwool ya, terus kemudian juga untuk bijinya kita bisa beli di online atau di toko-toko tanaman. Kalau seperti itu. Sekarang itu kan pasar sudah mulai bebas ya, artinya segala sesuatu yang kita butuhkan itu dengan sangat mudahnya kita dapatkan, asal ada kemauan aja untuk belajar, untuk mengembangkan. Kalau urusan teknis itu sangat mudah kita kembangkan. Sangat mudah dikembangkan ya Pak. Kalau boleh tahu ini ya, dalam waktu kurang lebih setahun lebih, ini Bapak ada nggak sih suka dukanya, kira-kira seperti apa sih cara meramut lah bahasa Jawanya, caranya untuk apa namanya merawat hidroponik ini seperti apa, atau gimana cara menghilangkan selama seperti apa? Kurang lebih 1 tahun saya menggeluti dunia hidroponik ini, cukup banyak juga suka dan dukanya. Suka diantaranya kita tanpa harus berkotor-kotor istilahnya. Era sekarang ini kan kita harus tetap menjaga glowing kalau bahasa gaulnya itu diantaranya sukanya. Kemudian hasil panen yang kita dapatkan itu lebih layak dikonsumsi. Artinya dengan sistem hidroponik ini kita memiliki nutrisi atau kandungan vitamin yang cukup baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Pak, ini kalau boleh tahu, pupuk yang dipakai hanya pakai AB mix aja atau ada tambahan lainnya, Pak? Sementara kita hanya pakai AB mix. AB mix saja ya, tapi luar biasa sangat gemuk loh ya. Dan lagi tangkainya teman-teman tuh bagus banget, keras banget, kelihatan kalau sehat. Ya, sangat bernutrisi sekali. Seperti itu. Oke, Pak. Kita harapkan ke depannya nanti di tahun 2021 bisa lebih lebar. Amin. Bapak. Jadi ini mungkin karena kita di desa ini serba kesulitan ya. Artinya untuk berusaha pun kita banyak kendala yang harus kita hadapi. Mungkin dengan berkunjungnya Badan Organisasi HKTI ini bisa memberi semacam bantuan pada kami agar kita bisa mengembangkan proses tanaman. Oke, siap nanti bisa dikondisikan Bapak. Ya, semoga tahun 2021 jauh lebih baik dan pasti amin. Corona hangus di muka bumi Indonesia. Amin. Oke, sekian wawancara saya dengan Bapak Mutarom ya. Semoga bermanfaat untuk yang lihat, semoga bermanfaat untuk anggota-anggota perempuan tani lainnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang ungu ini asli dari Lumajang. Kemudian yang satu lagi ini jahe merah. Kebetulan ini asli dibuat oleh saya, namanya Pak Adi, asli orang Surabaya, daerah Manyar. Jadi memang beliau mengolah sendiri. Oke, kita yang pertama mencampurkan wedang ungu dulu ya. Kebetulan kalau saya sih orangnya tidak suka gula, jadi mungkin ini nggak saya pakai. Monggo yang suka gula ya silakan. Nanti ini kita campur dulu wedang ungunya dengan air, atau bisa jahenya dulu, terserah. Intinya dicampur aja dua-duanya ini ya kan, dengan air panas. Oke. Kita campur semua, baru kemudian kita tuangkan. Panas dong. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini sehat. Kalau saya sih sabar ya, seperti ini minumannya. Ini untuk jahenya dia gula sedikit, jadi memang ada gula pasti, karena kalau nggak ada gula dia ini nggak bisa jadi bubuk jahe. Cuman dia benar-benar gulanya sedikit dan disesuaikan untuk produksi agar bisa memproduksi ini aja sih jahenya itu. Jadi disarankan memang tambahin gula lagi, tapi kalau saya udah cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sehat sekali, asli. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam bahagia. Jawa Timur. Jaya! Indonesia, siapkan gerakanmu, berjuang menentang kemiskinan dan memerangi kebodohan. HKTI alat perjuangannya untuk mencapai cita-cita. Kaum tani cukup sandang pangan, papan dan pendidikan. Ya, kami dari DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur ini merupakan pencapaian yang keren karena kami selama 1 tahun ini sudah membentuk 9 DPK sejatim, yaitu Gresik, Kabupaten Probolinggo, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kota Batu, Lumajang, Situbondo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Insya Allah menutup tahun ini nanti setelah tanggal 17 ke atas kita mau nambah lagi 2 DPK sehingga totalnya 11. Sedangkan tingkat kecamatan sudah kami bentuk yaitu 4 kecamatan. Insya Allah juga akan segera bertambah lagi tingkat-tingkat kecamatan yang lain. Yang jelas ini merupakan bukti bahwa Perempuan Tani HKTI Jatim bukan hanya isapan jempol, tapi memang ada, nyata, dan memiliki basis massa yang kuat, jaringan yang kuat. Berarti kita nanti ke depannya insya Allah bisa membantu spirit agraris lebih nyata di Jawa Timur tentunya melalui program Jatim Harmoni di tahun 2021. Sebagai informasi juga, insya Allah tanggal 17 Desember kami akan rakernas bersama DPN dan diikuti dengan DPK juga. Di situ nanti kami akan memaparkan program kerja tahun 2021. Jadi mohon doanya agar kami Perempuan Tani HKTI Jatim semakin nyata berbuat untuk masyarakat. Adil, makmur,